Xia, ada apa denganmu? Aku memintamu untuk kencan buta dengan Tuan Muda Jian, tetapi kamu benar-benar membawa pacar. Apakah kamu mencoba membuat ibumu kesal? Begitu Xia keluar dari mobil, wanita parubaya itu bergegas mendekat. Meraih tangan Xia dan berkata, ikutlah dengan ibu, dan cepat minta maaf kepada Tuan Muda Jian. Aduh. Pria parubaya itu menghela nafas dan juga mengeluh tentang Xia, putriku yang baik, mengapa kamu begitu tidak patuh? Keluarga Caster dan keluarga Jian kami adalah mitra bisnis terbaik, dan kamu dan Tuan Muda Jian juga merupakan mitra yang paling cocok. Tidakkah kamu mendengarkan saya, atas pengaturan ibumu tentang Jian Shao? Paman dan bibi, jangan bicara tentang Xia Chester seperti itu. Lagi pula dia masih muda, kadang kamu tidak bisa melihat orang baik dan orang jahat dengan jelas, dan kamu ditipu oleh beberapa bajingan. Betul sekali, Tuan Jian sangat masuk akal. Artinya, dia buru-buru berkata, keluargaku Xia terlalu naif, dia pasti tertipu oleh para pembual. Xia, apa yang kamu lakukan hari ini, bicaralah dengan ayahmu dengan baik. Ayah Xia juga berkata. Liu, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat pemandangan ini dan merasa naif seperti menonton serial TV bodoh layaknya acara sinetron, yang memaksa pernikahan, sehingga dia bahkan tidak repot-repot keluar dari mobil, dia hanya menurunkan kaca jendela dan berkata. Xia, sampai jumpa. Ketika saya kembali, saya akan menyelesaikan tugas, jangan lupa apa yang saya katakan, beberapa hal perlu dijelaskan kepada orang tua Anda, saya akan pergi dulu. Aku akan menemukanmu ketika aku punya waktu, bye. Anak ini adalah Liu, bukan? Turun dan jangan pergi. Sebelum Xia berbicara, Ibu Xia Chester tiba-tiba berteriak, dan bahkan bergegas dan meletakkan tangannya di jendela mobil untuk menangkap Liu. Anda harus tahu bahwa Liu baru saja mengalami pertempuran sengit, dan bahunya masih terluka, dan setengah dari tubuhnya berlumuran darah. Karena dia sedang duduk di dalam mobil, Ibu Xia tidak melihat darah di tubuh Liu barusan, tetapi dia melangkah maju dan menarik Liu, dan segera melihat penampilan tragis dari lukanya. Kamu bajingan, Tuan Muda Jian benar. Kamu adalah sampah di masyarakat. Apakah kamu tawuran untuk berkelahi antar kampus? Lalu kamu berani berhubungan dengan putriku begitu saja. Apakah kamu layak? Apakah kamu punya masa depan? Kata Ibu Xia Chester semakin banyak. Semakin bersemangat dia memegang Liu dengan tangan kirinya, dan mengulurkan tangan kanannya untuk membuka pintu mobil. Turun, bajingan, hari ini aku ingin kamu berbicara dengan jelas di depanku, dan berjanji untuk tidak berada di rumahku. Bu, aku akan memberitahumu sesuatu sendiri, jangan mempermalukan Liu, biarkan dia pergi dulu. Xia juga bergegas dan mengulurkan tangan untuk menarik ibunya. Kemudian ayah Xia juga datang, menarik istri dan putrinya, dan berkata, oke, kalian berdua jangan membuat masalah di sini, bukankah menurutmu itu tidak cukup untuk membuatku malu? Sial. Liu juga marah saat ini. Dia tidak marah pada orang tua Xia. Dapat dimengerti jika orang tua khawatir tentang putri mereka. Ibu Xia sedang mencari masalah dengannya sekarang, dan Shao Jian inilah yang melakukan provokasi kepada Ibu Xia Caster. Terlebih lagi, Shao Jian sebenarnya berdiri di depan pintu kedai teh, melihatnya tertawa, semacam penonton stand-up komedi. Dikombinasikan dengan tawa yang sangat menyeramkan. Aku ingin memperjelasnya, oke, kalau begitu aku akan bicara denganmu. Pergelangan tangan Liu sedikit bergerak, dan kekuatan yang lembut langsung dilepaskan, meraih Ibu Xia dengan tangannya. Tangan itu memantul. Kemudian Liu berbalik dan melompat keluar dari mobil, dan berjalan menuju Jian Shao. Liu, apa yang kamu lakukan? Katakan padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ibu Xia Chester melangkah di depan Liu, dan berkata dengan tangan di pinggulnya, melihat posturmu, kamu masih ingin menemukan Tuan Muda. Untuk membuat masalah. Oh, tidak. Aku sudah sering melihat orang-orang sepertimu, dan kamu seorang hooligan, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Katakan padaku, kamu bersedia meninggalkan rumahku Xia Chester anakku sebanyak yang kamu mau. Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Liu menepuk-nepuk punggung Mercedes-Benz-nya. Ibu Xia meringkuk bibirnya dan berkata, tarik ke bawah, aku sudah mendengar semuanya, kamu orang miskin tanpa mobil dan rumah. Aku khawatir keluargaku Xia Chesterku yang membelikan mobilmu untukmu, kan? Kamu bajingan, kamu. Bibi benar sekali. Jian Shao juga datang dan menatap Liu dengan mata yang sangat menjijikkan, dan berkata, aku tahu dia adalah hantu yang malang di siang hari, dan dia tidak akan dapat membelinya. Tapi dari sudut pandang ini, sudah dipastikan Xia Chester sangat sederhana, dan polos dan dia benar-benar tertipu. Jika bukan karena penampilan saya tidak tahu berapa banyak Xia akan ditipu olehnya di masa depan. Ayah Xia mengerutkan kening ketika dia mendengarnya, dan menatap Liu dengan jijik di matanya. Xia sangat cemas sehingga dia akan menangis. Dia bahkan ingin menceritakan apa yang terjadi hari ini, tetapi Tuan Muda Jian meraih lengan Xia dan menariknya ke samping. Xia, jangan lakukan ini untuk ini. Bajingan itu telah berbicara, dan kita semua bisa melihatnya. Saya ingin memberitahu hanya Anda yang saya miliki di hati saya, jika Anda tidak menyukai saya tidak perlu mengganggu Anda, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan sampah ini menghancurkan Anda. Ketika Shao Jian mengucapkan kata-kata ini, wajahnya penuh dengan ketulusan, belum lagi ketulusannya seperti dari hati. Semakin dia berpura-pura seperti ini, semakin Jian disukai oleh orang tua Xia Chester. Shao Jian terlalu benar. Ibu Xia tidak hanya bermaksud untuk menyenangkan Jian Shao, tetapi juga jelas menganggap Jian Shao sebagai menantunya, dan dia terus memujinya, lihatlah Jian Shao, dia masuk akal, dan juga memikirkan keluargaku. Bagaimana bisa seorang bajingan seperti Liu dapat berbicara dengan
Tamparan. Sebelum Ibu Xia menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh tamparan keras di wajahnya. Benar, Liu melakukannya. Tentu saja Liu tidak akan sopan lagi. Ketika dia pergi untuk memukul Ibu Xia, tamparannya juga menamparkan wajah Jian Shao dengan keras. Pada saat ini, mata besar Xia menatap sekeliling. Ayah Xia membuka mulutnya dengan kaget, dan seluruh orang terkejut. Mereka semua menegang. Seperti untuk Ibu Xia, mulutnya selalu terbuka dan tertutup, seolah-olah dia masih berbicara, tetapi karena dia terlalu terkejut, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Meskipun keluarga tiga orang ini memiliki ekspresi yang berbeda, mereka melakukan hal yang sama, yaitu, mereka dengan cepat menundukkan kepala, memfokuskan mata mereka pada titik yang sama, dan kemudian, dengan keberadaan titik ini, menggambar garis standar di udara. Berdebar. Berdebar. Ketika mereka bertiga memusatkan perhatian mereka ke tanah di kejauhan, kebetulan Tuan Muda Jian jatuh di sana. Ya, tamparan Liu di wajah menyebabkan Jian Shao terbang, dan dia terbang sejauh 6 atau 7 meter. Wajah kanannya langsung membengkak menjadi setengah kepala babi, dan sudut mulutnya retak sepanjang 1 inci. Celahnya, darah mengolesi separuh wajahnya. Sakit. Jian Shao, yang jatuh ke tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan berteriak keras, Liu, kamu berani memukulku. Tentu saja aku berani memukulmu. Liu melangkah maju dan menendang menginjak kepala Tuan Muda Jian, aku tidak hanya berani menamparmu, tapi juga berani menendangmu atau bahkan. Hehe Liu tersenyum dengan suram. Liu, hentikan. Ibu Xia akhirnya angkat bicara, dia membuka mulutnya untuk menghentikannya. Berlari menuju Liu datang. Ledakan. Namun, kecepatan Liu terlalu cepat, Ibu Xia hanya berlari 2 langkah, dan melihat bahwa kaki Liu sudah dijejalkan ke wajah Jian Shao. Jian Shao ditendang dan kepalanya dilempar ke belakang, tubuhnya diputar 360 derajat di tanah seperti jarum jam, dan di antara mulut dan hidungnya, darah terus-menerus disemprotkan, disertai dengan beberapa gigi besar. Anjing! Ayah Xia Chester hampir mengucapkan kata-kata kotor ketika dia melihatnya. Xia menutupi dahinya dan memalingkan wajahnya ke satu sisi. Adapun Ibu Xia, langkahnya menuju Liu juga berhenti. Dia menunjuk Liu, bibirnya gemetar, dia tertegun saya tidak tahu harus berkata apa. Sampah! Liu berkata dengan dingin, memainkan trik kecil di belakangku, itu hukuman ringan untuk memukulmu. Untuk generasi kedua yang kaya tingkat rendah sepertimu, tidak ada yang akan melakukan keadilan padamu jika aku membunuhmu, mengerti? Jian Shao tidak bisa membantah saat ini, karena dia mengalami koma. Liu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ibu Xia juga sudah mulai tenang saat ini, dia berjalan ke Liu dan berkata dengan wajah serius, Jian Shao adalah pemasok teh terbesar di selatan, dan dia adalah pemasok teh terbesar di selatan. Ada lebih dari selusin ladang teh besar. Kekuatan keluarga Jian berada di luar imajinasi Anda. Jika Anda memukulnya, apakah Anda tahu apa konsekuensinya bagi keluarga Chester saya? Liu, beritahu saya dengan jelas, berapa banyak uang yang Anda inginkan agar bisa meninggalkan Xia? Ayah Xia juga datang. Pria parubaya ini sebenarnya sangat berpikir dewasa dan stabil, tetapi sekarang rasa jijiknya pada Liu benar-benar ada di wajahnya. Liu, kamu. Xia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh gelombang Liu. Liu memandang orang tua Xia dan berkata dengan tenang, aku berkata Jian Shao adalah generasi kedua yang kaya tingkat rendah, kamu pasti berpikir aku membual, kan? Apakah kamu pikir kamu kaya? Apakah kamu pikir dengan memberiku uang atau aku dengan anakmu hanya untuk mendapatkan uangnya? Jika saya membiarkan Xia mengikuti Tuan Muda Jian, apakah dia akan bahagia di masa depan? Ucap Liu. Ibu Xia juga berkata. Dengan acuh tak acuh, mungkinkah Xia dan Jian Shao tidak akan bahagia, apakah denganmu anakku juga akan bahagia? Haha. Liu mencibir dan mengeluarkan ponsel, dan kemudian membuka antarmuka mobile banking. Pada saat ini, mata ayah Xia tiba-tiba menyipit. Aplikasi mobile banking ini adalah klien khusus kelas atas untuk pelanggan VIP Swiss Bank. Pengusaha kaya biasa dan selebriti mungkin tidak tahu aplikasi ini sama sekali, tetapi ayah Xia jelas bukan orang kaya biasa. Meskipun dia tidak memiliki akun VIP di Bank Swiss, dia tahu aplikasi ini. Kemudian Liu memanggil antarmuka tampilan saldo dan mengarahkan telepon ke orang tua Xia, apakah Anda melihat kekayaan yang saya miliki? Ini hanya sebagian dari kekayaan bersih saya, jika Anda dapat memberi saya lebih dari isi saldo saya. Maka aku tidak akan peduli lagi dengan urusan Xia, bagaimana? Ibu Xia juga tercengang saat ini, dia tidak tahu aplikasinya, tetapi dia tahu angka-angka di dalamnya dan bahasa Inggris di antarmuka. 1,5 miliar euro. Setelah Ibu Xia mengucapkan kata-kata ini, dia hampir jatuh ke tanah, dan terus berkata seperti seorang pengulang, tidak mungkin, tidak mungkin. Kota Center tidak mungkin. Dengan orang kaya seperti itu, bahkan Yang Ding mungkin tidak memiliki kekayaan yang begitu besar, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah Xia jauh lebih tenang daripada istrinya, dia menatap Liu dan berkata, anak muda, apa yang kamu lakukan di rumah? Liu mengangkat bahu dan berkata, saya benar-benar malu dengan pertanyaan Anda. Semua yang saya miliki bukan dari rumah, saya mengandalkan diri saya sendiri, jadi Anda harus bertanya kepada saya apa yang saya lakukan. Oke, apa yang kamu lakukan sendiri? Saya sedikit penasaran tentang kamu. Ayah Xia Chester bertanya. Liu menatap ke langit, dan berkata dengan jelas. Industriku lumayan besar. Yah. Katakanlah sesuatu yang representatif. Seperti Maya Ventures, Anda tahu kan? Saya memiliki 20% saham di Maya Ventures. Kamu. Apakah kamu itu Liu yang terkenal itu?
Ayah Xia tiba-tiba menjadi bersemangat, dan rasa jijik di matanya menghilang seketika. Ini kamu memiliki hubungan yang baik dengan Putri Irene dari Spanyol. Kan, ini aku. Liu mengangguk dan berkata. Tapi Anda tidak perlu menyebut Irene ketika Anda memikirkan saya. Meskipun dia adalah anggota keluarga kerajaan Spanyol, dia bekerja untuk saya. Omong kosong, aku tidak percaya. Ibu Xia sedikit tidak dapat menerima kenyataan saat ini, dan dia berkata dengan keras, saya juga telah mendengar tentang Liu, tetapi bagaimana mungkin Anda? Kamu. Ibu Xia mungkin telah syok, karena dia menemukan bahwa suaminya menatapnya, dan matanya sangat buruk. Xia Chester juga datang pada saat ini, mengambil tangan ibunya dan berkata, Bu, dia benar-benar Liu. Anda juga telah mendengar desas-desus tentang Liu akhir-akhir ini, Anda harus tahu bahwa Liu melindungi Siren karena suatu alasan, Siren dan saya adalah teman yang baik. Tunggu. Ibu Xia akhirnya mengerti, dia tidak sabar untuk menyela kata-kata putrinya, dan kemudian menatap Liu dan bertanya, Liu, jadi, apakah itu karena Siren memiliki hubungan yang baik dengan putriku, jadi kamu terhubung dengan putriku? Ibu, pada saat ini, Xia tersipu malu, dan mengambil tangan ibunya dan berkata dengan marah, apakah kamu menjadi ibu seperti itu? Apa itu pacaran? Ibu tidak bermaksud bahwa kamu berhubungan dengannya, tetapi dia berhubungan denganmu. Ketika Ibu Xia berbicara, dia tidak melihat putrinya, matanya masih tertuju pada Liu. Karena itu benar, Anda pasti tidak akan peduli dengan sedikit uang dari keluarga saya. Apa yang saya katakan barusan, dalam kapasitas Anda, tidak akan membawanya ke hati, kan? Liu sedikit terdiam terhadap wanita ini, tetapi dia adalah Ibu Xia, dan dia dianggap lebih tua, jadi tidak mudah untuk menghinanya, jadi dia hanya bisa dengan sabar berkata, ya, saya tidak keberatan. Bu, Liu terluka karena saya. Cederanya hanya untuk melindungi saya, dan Anda mengatakan dia adalah seorang gangster dan bajingan, saya pikir Anda harus meminta maaf padanya. Xia Chester juga dengan cepat membantu Liu mendapatkan poin, itu jelas bahwa Liu terluka karena Guo Felix. Alasan Xia memang dibuat-buat, tetapi dia mengatakan itu untuk melindunginya dan menambah poin untuk Liu di hadapan ibunya. Pada saat ini, Ibu Xia berbalik 180 derajat ke arah sikap Liu, dan berkata dengan senyum di wajahnya, oh menantuku, maafkan aku, barusan bibiku yang berbicara omong kosong, dan bibiku dibutakan. Oleh si bajingan. Jian itu. Oke, Liu mengerti. Tidak apa-apa, selama bibiku tidak menyalahkanku karena memukul Tuan Muda Jian, aku akan tenang, kata Liu. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Ibu Xia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, aku sudah lama melihat bahwa Jian Sao tidak enak dipandang. Dia menceritakan kisah di belakang punggung orang. Pada pandangan pertama, dia adalah seorang bajingan. Bagaimana dia bisa menjadi masa depan putriku? Ah engah. Ayah Xia certer dan Xia meludah pada saat yang sama, Xia diejek oleh ucapan tak tahu malu ibunya, dan ayah Xia diludahi oleh ucapan tak tahu malu istrinya. Hehehe. Ini akan membuat Liu tersenyum sedikit tidak wajar, Bibi, jika Anda tidak keberatan, maka saya memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Jangan pergi, tinggal untuk minum teh dan lalu pergi. Atau menginap di malam hari saja. Bagaimana? Ibu Xia menahan Liu dengan ekspresi ramah di wajahnya. Itu, bahuku terluka, aku ingin pergi ke rumah sakit untuk membalutnya. Liu dengan cepat membuat alasan untuk dirinya sendiri untuk keluar. Ibu Xia menahan Liu untuk tidak melepaskannya, kamu terluka, aku tidak khawatir pergi ke rumah sakit sendirian, sebagai bibi, kamu beristirahat di sini, aku akan membiarkan seseorang pergi ke pihak rumah sakit dan membawa dokter. Sudut mulut Liu sedikit berkedut, dan dia bertanya langsung ke intinya, Bibi, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Haha. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Ibu Xia tertawa kering, dan dengan ramah mengambil tangan besar Liu, dan berkata, aku hanya ingin bertanya, kapan kamu akan menikahi putriku? Ah puff. Kali ini, tidak hanya Xia dan ayahnya yang menyemprotkan darah, tetapi bahkan Liu bahkan mau muntah darah. Ibu Xia Chester melanjutkan, saya pikir tanggalnya harus dipesan lebih awal, Anda harus tahu kondisi nasional, jika reservasi terlambat, hotel dan tempat anggur pernikahan ditempatkan tidak mudah untuk membuat janji. Bu, jangan bicara omong kosong. Xia datang dan menarik-narik pakaian ibunya. Ibu Xia tidak menganggapnya serius, dia membuka tangan putrinya, dan berkata dengan kebencian, kamu gadis, ibu memikirkanmu, kamu tetap di sini. Pergi. Setelah mengusir putrinya, Ibu Xiao terus bertanya kepada Liu, beri saja bibiku kata bahagia, apakah kamu ingin menikahi putriku, jangan bilang, kamu dan Xia hanya bersenang-senang. Aku akan. Pada saat ini, Tuan Muda Jian, yang pingsan oleh tendangan Liu, terbangun. Tuan Muda Jian ini berpikir bahwa Ibu Xia bertanya kepadanya, jadi dia menarik lehernya dan berteriak, Bibi, saya sudah menyatakan pendapat saya. Aku bersedia menikahi Xia, meskipun Xia sudah menjadi mobil bekas, tapi aku. Mobil bekas. Ibu Xia menoleh dan memarahi, kamu bahkan tidak melihat kebajikan seperti apa yang kamu miliki, apakah kamu layak untuk putriku? Dasar bajingan tak tahu malu, awalnya aku buta, jadi aku ingin menjodohkanmu dengan putriku, tapi sekarang. Sekarang, ada apa sekarang? Tuan Muda Jian bertanya dengan tercengang, apakah ada perbedaan sekarang? Ibu Xia Chester melihat Tuan Muda Jian dari atas ke bawah, dan bertanya dengan jijik, kamu bajingan, katakan saja, berapa banyak uang yang kamu inginkan, agar berhenti mengganggu putriku. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, putriku pasti tidak akan bersamamu. Anjing. Tuan Muda Jian akan menjadi gila. Bukankah Anda baru saja mengatakan ini kepada Liu? Mengapa itu berubah begitu cepat?
Bibi, apakah kamu yakin tidak bercanda dengan Tuan Muda Ben? Wajah Tuan Muda Jian tenggelam saat ini, meskipun wajahnya bengkak sampai-sampai dia tidak bisa tenggelam, tetapi siapapun dapat melihat bahwa dia sangat marah. Jangan bilang aku mengancammu, jika kamu memperlakukanku seperti ini, bisnis teh keluarga Chester kamu tidak akan ada di masa depan, hehe. Hehe. Ibu Sia Chester juga mencibir, tanpa kamu, apakah tidak ada saluran lain untuk pemasok teh di keluarga kami? Benarkan? Tanpa saluran teh Anda, apakah keluarga Chester saya tidak punya masa depan? Haha. Oke, oke. Jian Sao menggertakkan giginya dan berdiri dari tanah, matanya menoleh ke ayah Sia lagi. Paman Chester, apakah kamu memiliki ide yang sama dengan istrimu? Ayah Sia tersenyum pahit, istriku memang sedikit berlebihan, tetapi apa yang dia katakan masih masuk akal. Masuk akal. Jian Sao tampaknya telah mendengar lelucon besar, mungkinkah membiarkan Chester Sia mengikuti Liu akan melakukan apa saja untuk keluarga Chester Anda? Ya Tuhan, saya tidak bisa salah dengar, kan? Liu membandingkan denganku. Ah. Sebelum Jian Sao selesai berbicara, Ibu Sia berkata tanpa basa-basi, membandingkan denganmu, apakah kamu pantas dibandingkan dengan menantuku? Siapa kamu? Jika kamu benar-benar ingin membandingkan. Seperti Liu mau ke toilet lalu menggunakan kertas toilet, dan tahukah kamu, kertas toilet itu adalah kamu. Mengerti. Jian Sao benar-benar terpana saat ini. Apa yang terjadi? Mengapa dia pingsan untuk sementara waktu, dan bagaimana situasinya berbalik sepenuhnya? Menantu, pergi ke kedai teh dengan bibi, dan biarkan Jian malu di sini. Ibu Sia membawa Liu ke kedai teh, dan berbalik untuk menyambut suaminya. Old Chester, jangan bodoh di sini. Berdiri, masuk dan menemani menantu, jangan biarkan calon menantu kita berpikir kita tidak bersemangat. Ayah Sia, hampir pingsan. Liu Feng, hampir muntah. Sia juga tak bisa berkata-kata. Malam itu, Liu setelah pukul 11, Liu meninggalkan kedai teh Chester. Mantan anggota Long Sword, bos dunia bawah yang bermartabat, menghabiskan beberapa jam di kedai teh keluarga Chester, dan pikirannya bingung. Saat mengemudi kembali, kata-kata Ibu Sia masih bergema di telinga Liu di jalan. Liu, kenapa kamu tidak pergi malam ini dan kembali ke rumahku untuk tidur di malam hari? Liu, jangan salah paham, maksudku kembali ke rumahku dan biarkan Sia tidur denganmu. Sia gunakan kesempatan ini. Lihat ibumu, kalian berdua akan menikah cepat atau lambat, beberapa hal akan dilakukan cepat atau lambat. Haha. Liu, yang mengemudikan mobil, mengangkat busur yang berarti di sudut mulutnya, dan masih bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya, gadis ini Sia tidak buruk, tetapi ibunya sangat istimewa. Hehe. Karena hari yang sibuk, Liu kembali ke rumah setelah tiba di asrama Universitas Sains dan Teknologi. Liu naik ke tempat tidur bahkan tanpa mandi. Namun saat hendak tertidur, tiba-tiba suara ponsel bergetar terdengar di telinganya. Apakah kamu tidur? Ini adalah pesan teks dari Jiaki ke Liu. Begitu dia melihat potret kepala teman sekelas wanita cantik ini, Liu mendapatkan kembali energinya. Saya belum tidur, ada apa? Setelah beberapa saat, Jiaki menjawab, tidak apa-apa, saya hanya belum melihat kamu di sore hari, aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu peduli padaku? Tidak. Pembohong, kan? Kamu jelas peduli dengan kakak Liu. Tidak, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Anda, kami lebih cocok untuk menjadi teman, saudara Liu, apakah saya benar? Liu, yang telah berada di bawah hujan peluru selama bertahun-tahun, melihat kata-kata ini dari Jiaki, dan tiba-tiba merasa bahwa kehidupan orang normal cukup menarik, dan terlebih lagi bahwa Jiaki adalah orang yang sederhana dan baik hati, gadis itu sangat cocok untuknya. Jadi Liu menjawab dengan tidak dapat dijelaskan, jika Anda ingin berteman dengan saudara Liu, kami akan menjadi teman. Jika Anda bersedia menjadi orang kepercayaan saudara Liu, maka Anda akan menjadi orang kepercayaan saudara Liu di masa depan. Beberapa hal bukan untuk Anda lakukan. Apakah Anda mengerti? Di asrama wanita, Jiaki, yang menyembunyikan dirinya di bawah selimut, tiba-tiba gemetar, dan bahkan berbisik pada dirinya sendiri, orang kepercayaan. Saudara Liu benar-benar menganggap saya sebagai orang kepercayaan. Apakah ini berarti saudara Liu masih menginginkan saya menjadi pacarnya? Memikirkan hal ini, wajah Jiaki memerah lagi, dan tangan kecil di layar ponsel jatuh dan terangkat beberapa kali. Setelah merenung sejenak, dia menjawab, Kak Liu, selamat malam, good night. Setelah mengucapkan kata-kata good night, Jiaki dengan cepat keluar dari WeChat, lalu tertidur sambil menutupi wajahnya. Keesokan harinya, ketika Jiaki melihat Liu, dia tampaknya masih sengaja mengasingkannya, tetapi setelah kembali ke asrama di malam hari, dia pasti akan mengobrol dengan Liu di WeChat sebelum tertidur. Seiring berjalannya waktu, Yang Siren berhenti berkelahi dengan Liu, dan Nona Yang dan Liu akan tersandung beberapa kata ketika mereka baik-baik saja, seperti sepasang musuh. Seminggu berlalu dengan cepat pada Jumat malam, Liu membawa Yang Siren bersamanya. Baru saja kembali ke Manor Ding, ketika dia pikir dia bisa beristirahat selama 2 hari, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon yang tidak dikenalnya. Halo, Tuan Liu, saya ingin berbicara dengan Anda. Setelah panggilan tersambung, sebuah suara yang berat dan agak tua terdengar.